Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Alisa Lalusifa dengan NIM akhir 80, dan rekan saya Gagal bin Nugroho dengan NIM akhir 78. dan saya Rahmayani Suyapsari dengan NIM akhir 74. Kemudian saya Rizda Hikmatulima dengan NIM akhir 67 akan mempresentasikan hasil media 3 jenis kelompok kami yang bernama Remberkit. Nah, video ini kami pilih untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran. Jadi di sini kami punya media 3 dimensi yaitu Remberkit dengan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yaitu Capaian pembelajaran peserta didik mampu menemukan rumus strategi yang berdasarkan hasil percobaan media Remberkit serta menjelaskan hubungan antara nilai bagian dan tingkat pembimbingan kartu. Nah, tadilah capaian pembelajaran dari media pembelajaran kami. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai pembuatan media kami dan juga cara penggunaannya. Jadi di sini kami menggunakan 2 akrilik dan juga 1 triplex. Untuk akrilik itu yang pertama itu kami gunakan secara menyeluruh yaitu ukuran 43 cm kali 30 cm. Nah, kemudian triplexnya kami gunakan untuk alasnya. Ini jadinya ukurannya juga 43 cm kali 30 cm ya. Kemudian untuk akrilik yang satunya kami potong-potong untuk berbagai kebutuhan indikator kami. Yang pertama itu ada ini sebagai penyangga, 2 penyangga ukuran 30 cm kali 5 cm. Kemudian ada juga untuk landasan kami. Nah, ini landasannya berukuran 43 cm dikali 9 cm. Nah, kita lanjut pada pembuatannya. Jadi selain itu kami membuatnya itu dengan cara memotongnya sesuai ukuran yang sudah kami tentukan. Kemudian kami untuk menyambungkannya satu sama lain itu menggunakan lem box. Di sini kami juga ada tambahan elemen yaitu mobil mainan dan juga tiang untuk penyangga dari landasan. Cara menggunakan media Remberkit. Pertama, tegakkan tiang vertikal. Ini disebut sebagai delta Y. Kemudian masukkan penyangga atau sumpit ke salah satu lubang. Di sini kita berada di titik 20. Kemudian letakkan landasan pacu mobil pada tinggi 20 dengan panjang delta X atau horizontal di 20. Kemudian siapkan mobil dan timer sebagai alat peraga pada percobaan Remberkit. Mobil di sini berfungsi sebagai penentu waktu mobil itu sampai di titik akhir dan timer untuk menghitung waktu mobil itu jatuh di titik akhir. Dan digunakan untuk mencari perbandingan dari delta Y dan delta X. Mari kita coba. 1, 2, 3. Up.
Nah, pada percobaan pertama di ketinggian Y pada 20 cm dan panjang X 20 cm, kita mendapatkan kecepatan waktu mobil sampai di titik akhir yaitu pada 48 second. Kita coba di percobaan kedua. Nah, pada percobaan kedua kita mencoba di ketinggian Y yaitu 5 cm dan di panjang X yaitu 25 cm. Kita akan menghitung waktu berapa lama mobil ini sampai di akhir. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah ada perbedaan antara ketika sebuah tinggi Y itu lebih banyak dan sebuah tinggi Y itu lebih kecil. Kita akan mencoba 1, 2, 3. Nah, ternyata di percobaan kedua kita mendapatkan waktu mobil sampai di titik akhir yaitu 60 second. Jadi di sini terdapat perbedaan antara ketika Y ini bernilai tinggi yaitu 20 cm dan Y ini bernilai 5 cm, kecepatan mobil juga akan berbeda. Nah, waktu mobil yang diperlukan ketika nilai Y ini lebih tinggi atau lebih besar, mobil akan memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mencapai titik akhir. Dan untuk nilai Y yang lebih rendah seperti 5 cm, waktu mobil sampai di titik akhir memerlukan waktu lebih lama yaitu 60 second. Jadi di sini siswa mampu menyimpulkan bahwa untuk mencari sebuah gradient itu melalui perbandingan delta Y dibagi delta X. Sekian penjelasan dari kami.